Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita di sore hari ini sehingga bisa kembali belajar ya, di dalam program ngaji tahsin pekanan di hari ini untuk melanjutkan menyelesaikan ya di surah Al-Mutaffifin ya, tinggal 1, 2, 3, 4 ayat insya Allah kita selesaikan hari ini. Nanti pekan depan kita mulai di surah yang baru. Seperti yang sudah dimulai di pekan sebelumnya, nanti kita akan langsung ya dibahas satu persatu, diberikan contohnya, dibedah tajwidnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Kalau ada yang mau mencoba silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan ya kepada kita, memberikan kemudahan kefahaman ya sekaligus memberikan kemudahan untuk melafadzkan ya setiap huruf di dalam Al-Qur'an dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang baik ya, dengan lisan yang ya tepat perkataannya, tidak tertukar baik hurufnya ataupun panjang pendeknya. Baik, kita mulai saja, kita langsungkan. Kemarin sudah sampai di ayat 32. Maka sekarang kita lanjutkan ya di ayat 33 ya. Nah, di ayat 33. Sebentar. Nah, di ayat ayat 33 saya contohkan dulu bacaannya, kemudian kita bedah tajwidnya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, di sini ayatnya cukup pendek ya, cukup pendek. Dimulai dengan wama ya. Wa ini dia adalah huruf yang terletak di bibir, di asyafatan, yang diucapkan dengan cara memonyongkan ya, memonyongkan bibir terlebih dahulu. Wa ya, wa, nah, begitu. Jadi bukan wa tetapi dia tipis, wa ya. Ma juga sama, dia ada di bibir dengan merapatkan bibir kemudian baru dibuka. Jadi bukan wa ma tapi wa ma ya. Wa ma, nah, seperti itu. Juga jangan sampai terbaca miring ya. Wa me, nah, itu juga banyak terjadi. Maka perlu diperhatikan rumus vokalnya untuk itsmamul harokatnya ya, untuk penyempurnaan setiap harokatnya. Nah, di sini ada huruf mat ya, alif setelah fathah bertemu dengan hamzah di dalam kata yang
berlainan. Ya, berarti ini adalah hukumnya mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Di dalam qiraat kita ya, qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Thoriq Syadibiyah, mad jaiz munfasil itu pilihannya hanya 4 atau 5 harokat ya, tidak ada yang kurang ataupun lebih daripada itu. Nah, ketika ada orang yang membaca mad jaiz munfasil kok kadarnya hanya 2 harokat, nah itu perlu ditabayunkan dulu. Apakah memang dia tidak paham ataukah memang dia sedang membaca kiroat yang lain. Nah, maka diperhatikan di sini panjangnya 4 atau 5 harokat. Kemudian lanjut di sini ada ro sukun ya yang didahului harokat dhammah, maka di situ roknya terbaca dengan tebal ya. Ur, bukan ur, tapi ur ya. Ur silu. Nah, karena itu hukum rok yang tebal itu seperti itu ya. Ketika dia berhubungan dengan fathah ya, atau dhammah, maka dia dibaca dengan tebal. Ketika dia berhubungan dengan kasroh, maka dia dibaca dengan tipis. Ya. Plus ditambah dengan kaidah-kaidah khususnya. Nah, kemudian setelah itu ursilu. Nah, di sini lu-nya ada waw sukun setelah domah, maka berarti ini mat mat tobi'i ya atau mat asli ya dibaca dengan 2 harokat ya. Dibaca dengan 2 harokat. Selanjutnya di alaihim ya, alaihim. Ya, yang pertama huruf ain. Nah, ini jangan sampai tertukar menjadi hamzah alaihim ya. Alaihim. Ya. Jangan sampai karena itu merubah huruf ya, masuk dalam kategori lahen jali atau kesalahan yang besar. Nah, maka pastikan dia hurufnya ain, a ya. Letaknya ada di sini ya, tengah lidah ya, tengah lidah apa ini, tengah tenggorokan ya. Nah, di tengah tenggorokan. Kemudian alaihim, nah, di sini ada ya sukun ya, ya sukun yang didahului harokat fathah, maka ini adalah harfulin ya, yang mana punya sifat lin. Lin itu lembut, maka membacanya jangan disentak ya, tapi dihaluskan saja seperti kita ngomong biasa. Alaihim, tidak perlu alaihim, alaihim. Nah, tidak perlu sampai seperti itu. Cukup biasa saja. Nah, kemudian ini huruf H juga perlu menjadi perhatian yang khusus di huruf H ini karena seringkali huruf H ini dia muncul ya, muncul sifat khofaknya ya, muncul sifat khofak sehingga bunyi suara H-nya itu tidak jelas ya, bisa berubah menjadi hak atau bisa juga dia baina-baina ya, antara antara hak dengan ha, alaihim ya, alaihim, nah begitu. Maka harus berhati-hati. Ini sering ya, sering terjadi. Kita juga sering menemukan para sahabat-sahabat Al-Quran yang membaca seperti itu. Kemudian yang terakhir nih di huruf mim, ya, mim sukun. Mim sukun itu kebanyakan ya dibaca dengan ditekan. Ursilu alaihim hafidhin. Nah, kalau begitu nanti sifat dari mim sukunnya berubah ya. Jadi diperhatikan mim sukun itu punya sifat salah satunya adalah tawassup ya. Dia di antara
syiddah dengan rokhawah ya, di antara syiddah dengan rokhawah. Maka jangan ditekan dan jangan dialirkan ya, tapi cukup dialirkan sedikit saja. Alaihim ha ya, him ha. Nah, begitu. Bukan him ha, bukan him ha, itu juga tidak tepat. Yang terakhir ya, di kata yang terakhir di ayat 33 ha ya, ha di sini ada fathah berdiri, atau kalau di Mushaf Madinah namanya alif shaghirah ya. Nah, ini dibaca dengan dua harokat ya. Maka pastikan jangan sampai lebih atau malah kurang ya. Kemudian selanjutnya di sini yang perlu jadi perhatian di huruf wo ya, huruf wo. Jangan sampai tertukar dengan huruf zal. Nah, ini ya huruf zal. Nah, ini karena ini tempat keluarnya sama, ya, tetapi sifat-sifatnya berbeda. Huruf bo itu dia punya sifat isti'la dan juga punya sifat idbaq ya. Maka pangkalnya dinaikkan, kemudian tengah lidahnya juga lengket ke langit-langit. Li, wo, li, lu ya. Hafidhin, bukan hafidhin. Nah, kalau hafidhin, nah, dia pakai ini ya, pakai dal. Kalau hafidhin, ya, dia pakai yang ini. Nah, maka ini jangan sampai tertukar hurufnya. Dan yang terakhir ini ada mat arid disukun, ya maka konsistenkan. Ya. Mau 2, 4 atau 6 ya. Kita biasanya kalau untuk pembelajaran milih yang 4. Jadi di setiap Selasa sore pun juga kita menggunakan yang 4. Nah, ini untuk ayat 33. Saya ulangi sekali lagi, contohkan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan, atau kalau mau mencoba juga silakan angkat tangannya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Seperti itu ya. Ya, itu contohnya. Ada yang mau mencoba membaca atau bertanya? Ini ada beberapa peserta. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita lanjutkan. Jadi mau membaca atau tidak dikembalikan ya ke peserta masing-masing. Lanjut ke 34. Ya. Kita akan selesaikan sampai di 36 insya Allah. Di sini ada lam sukun. Lam sukun. Nah, lam sukun ini sifatnya sama dengan mim. Nah, sama dengan mim ya. Dia sifatnya salah satunya adalah tawasut. Nah, maka jangan ditekan. Ini yang banyak sekali kita temukan membaca lam sukun fal yaumalladzina. Nah, begitu. Maka itu kurang kurang tepat ya. Harusnya dia dialirkan sedikit fal ya. Nah, karena dia sifatnya tawasut ya. Ya, maka jangan ditekan ya. Memang untuk terkadang juga yang terjadi secara teori banyak yang paham ya. Tapi ketika praktek, nah ini banyak yang tidak sadar, kemudian tidak sesuai dengan teorinya. Nah, maka kalau belajar tajwid itu memang harus dengan guru ya. Tidak bisa belajar secara mandiri atau otodidak ya. Harus didampingi dengan guru agar apa yang difahami dengan apa yang diucapkan itu sesuai ya. Karena banyak di lapangan ya, banyak sekali yang mencukupkan dirinya belajar tajwid itu hanya lewat buku ya, atau hanya lewat audio
ya, Belum turun atau lagi ya DO ya. ini saya mute dulu ya, ada suara yang masuk. Ya, jadi biar tidak mengganggu yang lain. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai lupa ya. Jadi banyak yang mencukupkan diri ketika belajar itu belajar mandiri. Padahal Al-Quran itu datang dengan talaki. Ya, maka ya begitulah cara kita belajar Al-Quran, yaitu dengan talaki, membaca di depan guru, ya, ataupun ketika dalam pembelajaran tajwid tidak sekedar teori, tetapi ada prakteknya, ya, ada praktek talakinya juga, agar lebih tepat apa yang diucapkan. Nah, di sini fal yauma, nah, yauma ini juga harfulin, ya. Maka dia sifatnya juga lembut, ya. Harfulin itu ada dua, ya, ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ini juga harus dibaca dengan lembut. Fal yauma, ya, bukan fal yaumal ladzina. Nah, tidak perlu ditekan-tekan seperti itu. Jadi kalau kita itu belajar tajwid itu, insya Allah kita akan membaca Al-Quran itu dengan apa ya? Lebih ringan, ya, lebih lebih slow, lebih santai itu kan. Tidak ada yang ditekan berlebihan, ya. Tidak ada yang diayun berlebihan, ya. Tapi semua itu sesuai dengan porsinya. Nah, maka pentingnya itu, ya, kita belajar tajwid. Dan ini jangan sampai berbunyi o, ya. Fal yauma. Nah, ini juga sering, ya, sering kami dapati. Waw sukun itu harusnya keluar bunyi U, tetapi yang keluar justru bunyi vokal O. Ya, fal yauma. Nah, maka diperbaiki fal yauma. Dan terkadang banyak di antara pembaca yang mengucapkan yauma itu dia tidak sadar, ya, tidak sadar. Mungkin karena kebiasaan, boleh jadi, ya, sudah lama seperti itu. Nah, sehingga di dalam apa ini? Di dalam pikirannya itu pengennya mengucapkan U, ya, tetapi yang terinstal di mulutnya itu O. Nah, itu banyak sekali yang terjadi. Termasuk ketika dalam panjang pendek juga sama. Itu kan. Pernah suatu ketika itu ya kasusnya sama dengan yang Yauma itu, ya. Itu pendek Pak, dua harokat, ya. Tapi dibaca panjang. Suruh ngulang lagi, ya. Baik, saya pendekkan gitu kan. Setelah praktek kok panjang lagi loh. Itu masih kepanjangan kan. Nah, dia merasanya "Oh, kayaknya sudah pendek deh, kok masih panjang ya gitu kan. Sampai diulang berkali-kali nggak ada perubahan. Nah, jadi terkadang kita menemukan seperti itu. Enggak terkadang, ya, bahkan malah sering, ya. Sering kita menemukan yang seperti itu. Nah, maka belajar tajwid itu memang butuh pendampingan. Ya, sebenarnya enggak cuma tajwid, ya, hampir seluruh ilmu itu butuh butuh pendampingan, ya. Tetapi tajwid itu kan ilmu bunyi. Maka ilmu bunyi itu ya harus didampingi, tidak bisa hanya dengan membaca tulisan yang dia tidak berbunyi. Ya. Kemudian di sini di kata berikutnya ada alladzina. Nah, di sini juga banyak yang keliru, ya. Bahwa alladzina ini banyak yang bingung, ya, itu lam syamsiah atau lam komariah. Jadi ini adalah lam syamsiah, ya, bukan lam komariah. Nah, jadi bukan lam komariah tapi dia lam syamsiah atau idgham syamsi. Kemudian zi ada ya sukun setelah kasrah maka zi-nya dibaca dua harokat. Alladzina, ya, alladzina, ya, seperti itu. Kemudian amanu. Nah, ini amanu ini mat badal, ya, bukan mat asli tapi mat badal.
aslinya tulisannya adalah A, Hamzah, nulisnya susah ini ya. Nah ini Hamzah berharokat dan Hamzah sukun. Tapi karena lisan orang-orang Arab itu susah melafatkan A gitu. Kemudian Hamzah yang kedua dibadalkan menjadi huruf mat sesuai dengan huruf yang pertama. Maka kemudian ini dibadalkan menjadi mat sehingga terbaca amanu. Nah, dan ingat amanu ini dia harus berbunyi A ya, bukan ya, bukan juga E. Banyak yang begitu ya. Terbaca atau terbaca E ya. Terlalu terlalu tebal padahal dia huruf tipis. Amanu nu mat asli ya dibaca 2 harokat. Kemudian minal kufari ya, di sini ada lam sukun berarti sama dengan yang tadi, jangan disentakkan ya, tapi tawasudnya tunaikan. Kemudian huruf kaf itu ada sifat hams yang harus ditunaikan ya. Ku, kakiku. Karena itu sifat lazimah, maka perlu ditunaikan. Kufari, fa-nya dibaca 2 harokat karena ada alif setelah fathah. Kemudian ri-nya dibaca tipis karena dia berharokat kasroh. Nah, di kata yang terakhir ini cukup menarik karena ada ini ya, ada huruf bod ya. Nah, ini huruf yang agak spesial karena dia itu huruf yang istimewa. Dia punya sifat istiqolah ya, memanjang dari sisi lidah yang belakang menuju ke sisi lidah yang depan. Kemudian dia juga punya sifat rokhawah ya. Jadi mengalir suaranya dan mengalir hurufnya atau memanjang hurufnya. Nah, maka perlu ditunaikan itu ya sifat-sifatnya. Salah salah duanya itu ya. Yang lain bisa diperinci sendiri ya. Kalau di kelas sudah kita jelaskan masing-masingnya beserta dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh bacaannya. Kalau yang tidak di kelas ya bisa belajar mandiri atau di tempat yang lain juga insya Allah ada begitu kan. Maka di huruf bod ini ditunaikan sifat istiqolah dan juga rokhoahnya yau ya yau au iu u. Nah, jadi bukan yat hakun ya. Seringkali begitu. Atau kadang malah mantul ya. Yadhakun ya. Nah, itu kurang kurang sesuai ya, kurang tepat. Maka yau hakun. Nah, seperti itu. Itu untuk ayat 34 ya. Silakan yang mau bertanya atau mencoba membaca bisa raise hand ya. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Sebelumnya saya contohkan dulu untuk bacaan di ayat 34. Falyawmalladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, yaw yaw yadhakun. Nah, ini huruf yang cukup spesial. Biasanya di sini sebagian besar orang kesusahan melafatkannya. Yaitu untuk ayat 34. Ada nggak ada ya yang mau berinteraksi ya berarti kita lanjutkan. Kalau ada silakan langsung diangkat tangannya ya raise hand. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, 2 ayat yang terakhir ya. 2 ayat yang terakhir. Ayat 35 ya. Ayat 35.
alal araiki yanzurun. Nah, ala, nah, di sini huruf ain tadi sudah kita bahas ya, jangan sampai tertukar dengan hamzah ala begitu. Tapi ala ya di tengah tenggorokan. Alal nah, di sini ada hamzah, kemudian aro. Nah, ini ada mat wajib ya atau mat muttasil. Mat wajib muttasil atau kadang juga disebut mat muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Tidak ada pilihan lain untuk qiraatnya Imam Asim. Riwayat Hafs, Torik Syatibiyah. Nah, maka jangan dipanjangkan ya lebih dari 4 atau 5 harokat ya. Cukup 4 atau 5. Kalau saran saya 4 saja ya, 4 saja. Untuk memudahkan nanti ketika belajar di riwayat yang lain. Nanti akan lebih mudah kalau kita sudah terbiasa menggunakan 4 harokat di mat wajib dan mat jaiz di qiraat kita. Kemudian aroi, nah ini i-nya, hamzahnya harus dibaca dengan tahqiq ya, yaitu harus dibaca dengan jelas ya. Jadi jangan aroi, nah, tapi aroi, nah, aroi ya. Dan roknya ya lupa ya, roknya karena ini berbaris fathah, nah, maka dia dibaca dengan tebal ya, dibaca dengan tebal yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah. Semua huruf yang tebal itu dibaca dengan cara menaikkan pangkal lidah. Tidak ada cara yang lain. Jadi tidak tepat ketika diucapkan dengan memonyongkan bibir. Ro. Nah, itu tidak tepat. Tetap dia dibuka mulutnya seperti rumus vokal dari vokal fathah, kemudian ditambahkan pangkal lidahnya naik. Ro, ya. Nah, di sini kalau nanti kita sampai pada bahasan gharib ya, gharib yang sesungguhnya tapi ya, bukan gharib yang sudah umum dibahas. Nah, ini termasuk kata-kata mu'arab ya dari bahasa Habasyi. Gitu. Nah, jadi kalau kita nanti belajar gharib di kelas itu yang kita pelajari bukan sekedar bacaan yang di luar kaidah, karena justru itu adalah bacaan yang menjadi ciri khas dari kaidah qiraat kita. Jadi bukan di luar kaidah ya. Gharib itu lebih kepada bahasa serapan atau bahasa yang eh, asing di telinga lisan orang-orang Arab ketika itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini huruf kaf ya, tadi huruf kaf ada hamsnya, nah, maka tunaikan hamsnya, jangan ditinggalkan ya karena itu sifat lazimah. Kemudian di kata yang terakhir, ya, di kata yang terakhir ada nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan huruf ubo. Nah, ini ikhfa ya, berarti ada gunahnya di dalam pengucapan huruf tersebut. Nah, maka ditahan dulu ya, ditahan 3 harokat, jangan terburu-buru. Dan ini termasuk ikhfa yang pertengahan ya, ikhfa yang ausat. Selain itu, huruf dha ini huruf yang tebal.
sehingga suara dengungnya juga harus menebal mengikuti huruf yang berikutnya setelah nun atau tanwin. Maka ditebalkan dengan yang lu ya, bukan yang lu. Kalau yang, nah itu dia tipis. Kalau yang, nah itu tebal ya. Caranya bagaimana? Ya sama dengan huruf ro tadi, dengan huruf tebal yang lain, yaitu ketika mendengungkan nun, ya, pangkal lidahnya sudah dinaikkan untuk bersiap-siap menuju ke huruf wo. Ya. Setelah itu huruf berikutnya ada ro, ya, ro yang domah, maka dia juga dibaca dengan tebal, ya, ru bukan ru. Nah, kalau ru itu tipis, kalau ru itu dia tebal. Nah, maka perlu dibedakan ya antara mana yang memiliki sifat yang tipis dan mana yang memiliki sifat yang tebal. Nah, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ya selesai di ayat 35 ya. Belum ada pertanyaan ya. Ya, alhamdulillah berarti bisa difahami. Ya, semoga tidak bertanya karena memang sudah faham ya. Jadi bacaannya adalah contohnya seperti ini. Alal araiki yanzurun. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya bacaannya. Ini ayat yang eh, pendek ya, pendek sekali. Ya, belum ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah kalau belum ada yang mencoba juga ya berarti kita lanjutkan. Kita lanjutkan di ayat yang terakhir ya, di ayat 36 ya, di ayat 36 dikata hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Nah, yang pertama hal. Nah, dibuka dengan huruf H. Nah, huruf H ini juga perlu menjadi perhatian. Tadi sudah kita bahas di ayat berapa tadi? 33 ya. Nah, ya di ayat 33 yaitu di alaihim. Nah, di sini muncul lagi di hal. Ya, jangan sampai tertukar dengan hak, hal atau tengah-tengah. Hal. Nah, itu. Maka ya tunaikan ya. Letak huruf H itu ada di ya, tenggorokan yang paling bawah di sini ya. Tidak sampai ke dada ya. Karena tidak ada huruf dada, adanya huruf tenggorokan. Jadi tidak perlu berlebihan sampai hal hal suwiba. Nah, itu berlebihan. Cukup seperti kita mengucapkan huruf H, hari ya, di dalam bahasa Indonesia. Hal ya. Kemudian dalam sukun lagi, nah ini lam sukun jangan ditekan, jangan hal suwiba, nah, tapi hal su ya. Tawasudnya ditunaikan ya, tawasudnya ditunaikan dan juga sifat-sifat yang lain ya. Ini kita bahas sifat-sifat yang memang perlu menjadi perhatian. Kan sifatnya nggak cuma satu ya. Kemudian suwiba. Nah, di sini ada waw ya. Waw yang
bertasdid. Nah, ini waw yang bertasdid. Waw yang bertasdid ini juga perlu menjadi perhatian. Kenapa? Nah, karena ini juga banyak para pembaca yang kurang tepat ya ketika melafadzkan waw yang bertasdid. Biasanya hanya terbaca dengan seadanya. Hal suwiba ya. Suwiba. Nah, begitu. Mungkin bagi sebagian orang ya memang begitu ya, tapi ternyata itu kurang tepat ya. Kalau seperti itu, suwiba itu bukan waw bertasdid ya, tetapi waw sukun ya. Waw sukun tapi bukan waw sukun ya. Waw mat ya, waw mat ya. Sehingga justru malah memanjangkan huruf sa-nya menjadi 2 harokat. Nah, maka kalau ada waw bertasdid, tapi waw bertasdid yang asli ya, bukan waw bertasdid yang didatangkan kemudian, nah, maka itu harus ada nabernya ya, harus ada naber. Sowi, nah, sowi, bukan suwi, tapi sowi. Nah, sowiba, sowiba, seperti itu. Termasuk juga ini ya bertasdid ya, tapi tadi ya bertasdid yang asli ya. Nah, seperti itu, bukan tasdid yang ditambahkan belakangan. Maka itu harus ada nabernya. Untuk apa? Ya tadi itu untuk membedakan, untuk menegaskan bahwasanya yang waw di sini, 2 waw ini, waw sukun dan waw harokat itu. Nah, waw sukunnya itu adalah waw asli, bukan waw mat. Ya, bukan waw madia. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ketemu lagi dengan lam. Ya, tadi sudah beberapa kali kita jelaskan. Tunaikan sifat tawasudnya, ya, tinggalkan syiddahnya karena memang lam tidak punya sifat syiddah. Sifatnya tawasub. Lanjut di huruf berikutnya yaitu di al-kuffaru ya, kaf ya. Kaf tadi juga sudah dikata al-kuffaru. Nah, di sini kafnya itu memiliki sifat hams ya. Maka keluarkan ku ya, kufa bukan kufa. Kalau kufa nah agak rawan sebenarnya. Rawan kenapa? Rawan tertukar dengan huruf qaf ya. Nah, maka ya tunaikan sifatnya dan memang hams dari kaf itu memang sifat lazimah ya. Maka ya harus ditunaikan dalam setiap keadaan, baik dia dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Oh ya, sukun itu bukan harokat ya. Kadang kita menemukan harokatnya apa ya? Harokatnya sukun. Itu kurang tepat ya. Jadi sukun itu lawan kata dari harokat ya. Sukun ya, sakan, sakinah ya, diam, tenang ya. Harokat itu dia bergerak ya. Nah, maka jangan lagi bilang harokat sukun karena masih banyak ternyata yang mengatakan hurufnya berharokat sukun, berharokat fathah, berharokat domah dan berharokat kasroh. Maka sukun itu bukan harokat ya. Yang harokat hanya ya fathah, kasroh dan domah. Nah, kaf tadi sudah, kemudian kufa. Nah, tadi sudah juga di atas ada ya. Nah, di sini di al-kuffari. Nah, ini juga sama ya. Di sini eh, ada alif ya. Alif setelah fathah. Nah, maka fa-nya dibaca 2 harokat. Kemudian yang terakhir yaitu di kata al-kuffaru, yaitu adalah huruf ro.
ro yang berharokat dhammah. Nah, berarti ro-nya itu ya, ro-nya itu dibaca dengan tebal ya. Karena dia berharokat dhammah, maka dibaca dengan al-kuffaru. Al-kuffaru, ru ya, bukan al-kuffaru, ru. Nah, ru dengan ru nah, kan berbeda. Nah, kadang masih ada juga yang eh, belum peka ya, sehingga belum bisa membedakan. Ya, maka ya itulah tadi pentingnya kita belajar dengan guru itu untuk seperti itu. Terkadang kita tidak bisa membedakan suara hak dengan suara hak, tidak bisa membedakan mana yang tebal, mana yang tipis, ya, tidak bisa membedakan suara ha dengan kha juga ada, ya, ain dengan hamzah pun juga sama ada juga, gitu kan. Setiap orang memiliki diagnosa yang berbeda. Dan kebanyakan dari mereka baru tahu ketika ada pendamping belajarnya itu. Nah, selama ini tidak sadar kalau ternyata kurang tepat pelafalannya. Nah, kita lanjutkan. Ini huruf ma, alif setelah fathah di atas huruf mim. Ya, berarti dia dibaca dua harokat ya, mat asli ya, mat tabi'i. Maka cukup dua harokat saja, jangan panjang-panjang, cukup ma, nah, begitu. Tidak perlu ma, nah, itu sudah lebih dari dua harokat. Nah ini juga termasuk penyakit yang sering dialami oleh pembaca, yaitu memanjangkan mat asli melebihi dari kadarnya. Kemudian kanu, kafnya mat asli, nunya juga mat asli semuanya. Maka ini harus konsisten ya. Panjangnya harus sama, tidak ada yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Semua harus sama panjangnya. Kemudian yang terakhir yaf'alun. Nah, di sini ada fa, huruf fa sukun. Nah, dia punya sifat rokhawah ya, mengalir. Yaf'a. Nah, bukan yaf'a, bukan yaf'a, yaf'a gitu kan. Tapi yaf'a, yaf'a begitu kan. Tapi juga jangan dipantulkan. Yaf'a itu juga banyak sering kita temukan. Ya, maka memahami setiap sifat dari huruf hijaiyah itu penting ya. Bahkan itu menjadi dasar bagi para pembelajar. Maka harus faham ya. Kalau faham, insya Allah hafal. Tapi kalau hafal, ya belum tentu faham. Yaf'a, ain tadi sudah juga, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Kemudian lun, ini ada mat arid li sukun. Maka boleh dibaca 246 harokat. Asalkan konsisten. Kalau kita biasanya pakai yang 4 untuk pembelajaran. Nah, yang terakhir ya saya contohkan bacaannya. Nanti kalau ada yang ingin mencoba silahkan, ingin bertanya, berdiskusi juga boleh ya. Dibuka. Kalau tidak ada, berarti nanti dicukupkan atau ada beberapa yang perlu disampaikan. Ya, ini di ayat 36 ya, contohnya hal subbibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, kira-kira seperti itu ya contohnya untuk bacaan di ayat 36. Nah, di sini ada tanda ain. Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Banyak orang yang mengabaikan tanda ini. Jadi di akhir ayat ini enggak ada yang mau praktekkan ya.
Enggak ada yang angkat tangan. Nanti kita lanjutkan sebentar ya. Di ayat 36 ini, ya, ini adalah akhir dari surah Al-Mutaffifin dan ini adalah masuk dalam kategori waqaf tam, ya, waqaf tam, yaitu waqaf yang sempurna. Sempurna untuk apa? Sempurna untuk mengakhiri bacaan, baik ketika tilawah ataupun ketika sholat, ya. Nah, ketika sholat, maka ini perlu jadi perhatian para pembaca Al-Quran, ya. Kalau membaca Al-Quran jangan berhenti di asal tempat, ya. Misal berhenti di pojokan, ya, berhenti di pojok kanan, pojok kiri, ya, pojok ya pojokan misalnya itu, ya, karena itu belum tentu wakaf tam, ya. Sebagian wakafnya kafi, sebagian hasan, maka kurang tepat, ya. Yang paling aman gimana? Ya sudah, cari tanda ain. Nah, cari tanda yang seperti ini. Baru kemudian menyudahi bacaan, ya, ketika sedang tilawah mandiri. Ya, ini juga ada ilmunya, ya. Nah, kebanyakan dianggap sepele, padahal wakaf wal ibtida itu juga berperan untuk merubah atau tidaknya sebuah makna. Maka kalau kita itu salah di dalam wakaf wal ibtida, ada kemungkinan untuk merubah makna. Sehingga itu harus menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran. Jadi tidak cukup hanya membenarkan setiap huruf per hurufnya, ya, huruf H di mana, huruf Ba di mana, dan seterusnya, tetapi juga harus diperbaiki cara-cara wakofnya. Gitu kan. Dan yang perlu digarisbawahi, ya, tanda wakof dengan kaidah wakof itu berbeda, ya. Di beberapa di beberapa sudut pandang mungkin ada kesamaan, ya, tetapi di beberapa sudut pandang yang lain itu ada perbedaan yang cukup mendasar. Maka ya kita tidak cukup hanya memahami tanda wakof, ya. Harus memahami kaidah wakof. Nah, karena itu yang berpotensi untuk menjaga kita dari merubah makna saat membaca Al-Quran karena salah berhenti ataupun salah memulai. Biasanya yang sering terjadi itu salah memulai, ya. Salah berhenti juga ada, tapi agak lebih sedikit daripada ketika memulai. Nah, itu ada bahasan khusus di materi bab wakaf wal ibtida, ya. Kalau di kelas itu materi yang paling akhir, ya. Di bab paling akhir itu untuk menyempurnakan bacaan kita. Baik, cukup begitu saja. Apakah ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada. Oh, ada, ya. Silahkan, siapa ini? Mas Yaidul, Pak Yaidul atau Mas, ya. Bisa dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kan tadi kata Ustaz di ayat 35, Nun Iya, bertemu dengan Ro, kan tadi katanya itu bibir dimonyongkan kan? eh, yang mana, Mas? Yang ru gitu. Yang run. Iya, nggak monyong juga sih. Yang Oh, monyong enggak. ketika di dotnya, kalau pas dengungnya ya tidak. Kan Oh, dotnya kan domah. Kalau dengungnya kan dia bukan domah, ya, tapi kan non sukun. Cuman ditebalkan dengungnya, ya, tidak dimonyongkan. nah, Ya, misalkan kata Nun di depannya kof misalkan itu gimana caranya Ustaz?
Ya, sama juga. Qaf itu Oh, sama. kan dia huruf tebal, maka bunyinya ditebalkan miu miu ko. Nah, tidak monyong ya. Oh Miu iya, siap. kalau kaf ming ya, mingkum. Kalau qaf miuko ya. Tidak monyong. Kalau miuku baru pas kunya ya monyong karena kan qafnya domah. Kalau fathah ya rumus vokalnya bukan monyong untuk harokat domah. Nah, tapi bunyi dengungnya mengikuti huruf setelahnya ya kof, wo, dan lain sebagainya yang punya sifat isti'la itu kan huruf tebal, maka dengungnya juga harus ditebalkan. Seperti itu. Siap, siap. Nggih, nggih. Siap. Ya. Siap, Ustaz. Siap. Siap. Oke. Bisa difahami ya? Iya, siap, siap. Ya, Quran, Ustaz. ya, wa iyyakum. Afwan. Ada yang lain? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya kita selesaikan ya untuk eh, apa namanya pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami setiap ilmu yang kita terima dan juga Allah memudahkan kita untuk mempraktekkan ya setiap huruf yang akan kita ucapkan di saat membaca Al-Quran. Dan semoga Allah pertemukan kita di pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.